Halo adik-adik, selamat pagi. Kak ucapkan selamat pada kalian yang sudah menaik satu tingkat dari kelas 7 ke kelas 8. Bertemu lagi. Kali ini kita dalam game itu biasa dikenal dengan istilah dunia virtual. Nah, kita bertemu sekarang di dunia virtual. Kalau nanti pandemi ini sudah berakhir, kita akan bertatap muka secara langsung. Semoga cepat berlalu. Kemarin di kelas 7 tidak bertemu dengan kakak kecuali di pramuka. Hari ini mulai sekarang tahun ke depan bahasa Indonesia kita akan belajar bersama. Kenalkan, nama kakak adalah Muhammad Hamid Trisno. Kalian cukup panggil dengan Pak Hamid. Di video konferensi nanti kita akan berkenalan satu-satu. Ada yang sudah Bapak kenal, ada beberapa yang masih belum. Ya, setelah pembelajaran kita kali ini, kita akan bertemu melalui media konferensi, gitu ya. Baik, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran kali ini, kalian harus mempunyai 3 ya. Harus mempunyai 3 yang sudah ada di kalian. Yang pertama, kalian harus sudah mengunduh atau mendapatkan lembar kerja siswa. Ya, ada nama, ada kelas, kemudian ada beberapa pertanyaan ini yang harus kalian jawab dan nanti juga harus kalian upload, begitu ya. Kemudian kalau yang kedua itu kalian harus sudah menonton video pembelajaran ini. Setelah ini kita akan menonton bersama-sama. Kemudian yang ketiga, ini adalah contoh. Kalau ini nanti kita akan bahas bersama-sama setelah pembelajaran ya. Setelah menonton video berakhir, baru kita akan berikan contoh kepada kalian. Baik, pertama-tama kita akan menonton video terlebih dahulu. Kalau yang sudah di tempat, kita akan melewatinya bersama-sama. Oke. Pertama ini, tes berita ini akan belajar tentang pentingnya belajar tes berita, dan kita akan belajar tentang pengertian berita, dan kita akan belajar tentang struktur berita. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk istilah berita itu kalian sudah tidak asing. Kakak yakin kalian sudah sering mendengar atau menonton atau membacanya tentang berita. Kalau begitu, tolong dijawab pertanyaan yang ada di UTS tersebut. Apa yang dimaksud dengan berita? Tuliskan memakai atau menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak perlu khawatir salah. Jangan takut salah. Bapak hanya ingin mengetahui pemahaman awal kalian tentang pengertian berita. Ya. Silakan tulis pengertian berita, kira-kira menurut kalian itu apa yang dimaksud dengan berita. Bapak beri waktu. Nah, kalau sudah Bapak lanjutkan terlebih dahulu yang ini ya.
Baik, ada beberapa pertanyaan yang ada di sini dan ini harus kalian jawab. Yang kedua, di LKS juga sudah ada, mengapa kita harus belajar tentang berita? Apakah ada pengaruhnya? Apakah nanti akan ada perubahan sebelum kita belajar tentang berita dan setelah kita belajar berita? Begitu. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi jika kita tidak belajar tentang berita? Apakah biasa saja? Apakah menurut kalian penting? Mungkin ada yang berpikiran begini, tidak apa Pak, tidak belajar tentang berita Pak, tidak akan ada apa-apa, misalnya begitu. Silakan kalian jawab menurut kalian sendiri dan yang bisa diterima oleh akal, ya gitu ya. Silakan. Atau ada yang sangat penting Pak karena bla 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 bla, dan begitu. Silakan tulislah menurut bahasa kalian sendiri. Begitu juga dengan pertanyaan yang ini ya, apa yang terjadi jika kita belajar tentang berita? Nanti setelah kita belajar bersama-sama tentang berita, maka kita akan bla 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 bla, misalnya begitu ya. Silakan diisi dulu LKS-nya. Kemudian berikutnya adalah unsur berita. Apa itu? Unsur itu ada pengertiannya macam-macam. Kalau di IPA nanti kalian beda lagi. Ada juga namanya istilah unsur. Kalau di IPA unsur itu adalah sesuatu yang tidak dapat diurai lagi, namanya unsur. Kawannya nanti ada senyawa dan lain sebagainya. Tapi yang Bapak tekankan di sini istilah unsurnya terlebih dahulu secara umum. Menurut Bapak, unsur secara umum itu mempunyai pengertian seperti ini. Sesuatu hal yang harus ada. Contoh misalnya, unsur penyusun tubuh manusia. Apa saja? Kan kita sebutkan satu-satu kan begitu kan. Misalnya juga dalam sosial misalnya, unsur penyusun sekolah, unsur sekolah misalnya. Bukankah berarti pengertian itu bisa adalah sesuatu hal yang harus ada dalam sekolah? Begitu kan? Nah, sekarang kalau dalam sebuah berita, unsur itu kira-kira apa? Di awal, adik-adik kan sudah menuliskan pengertian berita, ya kan? Sekarang, Bapak tambahi pengertian unsur. Coba sekarang adik-adik gabung. Unsur ditambah dengan berita. Kemudian silakan itu dirangkai kedua istilah kata itu, kalian rangkai bagaimana caranya bisa masuk akal atau diterima gitu ya. Unsur bla 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 bla, berita bla bla bla, silakan dirangkai menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya. Oke. Nah, unsur berita dikenal dengan adi simbah. A di sini apa? D di mana? K-nya ini adalah kapan? C siapa? M mengapa? B banyak bagaimana prosesnya. Kalau panjangnya nanti kita membuat sebuah pertanyaan. Misalnya A, peristiwa apa yang terjadi? Ya. Jadi kalau orang-orang bertanya itu, kalau ke adik-adik jalan misalnya mau berangkat sekolah, nanti ada misalnya ada kecelakaan, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Kira-kira begitu untuk memancing pertanyaannya begitu ya. Kemudian D ini berkaitan dengan tempat, di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian K-nya kapan, ini berkaitan dengan waktu. Misalnya Sabtu tanggal sekian dan sekian, pukul sekian sekian. Itu lebih lengkap begitu ya. Kemudian C, siapa yang terlibat? Kalau C, adik-adik ini, siapa ini berhubungan dengan orang yang terlibat. Jadi orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa.
Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, apa penyebabnya, gampangannya begitu. Sekarang prosesnya, bagaimana peristiwa itu sampai terjadi. Nah, itu adalah keterangan singkat mengenai adik Simba, unsur berita. Ini pengertian ini sebenarnya adalah dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya unsur berita itu yang lebih familiar adalah ini ya, 5W plus 1H. Tapi karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia adik-adik, Bapak menyarankan kalian memakai istilah ini, adik Simba. Kalau ini kan what, when, why, who, semuanya itu kan istilah dalam bahasa Inggris begitu ya. Bukan Bapak tidak suka, bukannya, tapi ya lebih baiknya karena ini pelajaran bahasa Indonesia kita pakai istilah bahasa Indonesia gitu ya. Adik Simba ini hanya membantu adik-adik untuk mengingat saja. Oke ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, baik, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Bahkan adik-adik tuliskan ya, kemudian rangkum di sini ya. Ya, ada 3 tadi. Coba ingat di awal slide ini Bapak sudah menayangkan dan menjelaskan hari ini kita akan belajar 3 poin. Coba diingat-ingat kembali, kemudian silakan tuliskan menggunakan bahasa adik-adik sendiri di buku catatan gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, tugas berikutnya adalah Bapak ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman kalian terkait unsur berita adik Simba gitu ya. Bagaimana cara mengukurnya? Bapak minta kalian mencari sebuah berita, baik itu media cetak atau media elektronik. Kalian sudah mendapatkan contoh, setelah ini akan kita beri contoh, kemudian Bapak akan coba membahas contoh tersebut agar nanti adik-adik mudah. Apabila ada pertanyaan, silakan adik-adik langsung WA atau nanti kita dapat bertemu melalui video konferensi gitu ya. Di buku paket ini ada adik-adik ya, silakan dibuka. Ini contohnya. Ya, baik, ini tabelnya ya, contoh tabel tugas analisis unsur berita. Ada nama, nomor, kelas, kemudian di sini sudah lengkap. Ini yang perlu dicermati, ada keterangan gambar. Setelah ini kita akan melihat contohnya. Bapak akan memberi contohnya. Kita akan bahas ya. Kebetulan ini ada iklannya, jangan lupa subscribe. Baik adik-adik, kita cermati ke contoh berita. Nah, ini ada, Bapak sudah sediakan contoh teks berita. Adik-adik bisa membuka buku paketnya. Silakan dicari contoh teks berita di bab 1 itu ya. Ada berita begini. 10 hari menjelang lebaran. Nah, ini tabel analisis unsur beritanya. Kita akan memakai tabel unsur berita yang seperti ini. Sini ada judul beritanya apa, silakan ditulis. Kemudian sumber beritanya. Sumber beritanya ini begini. Misalnya adik-adik mendapatkan atau membaca koran. Silakan ditulis nama koran tersebut, misal Jawa Pos. Tulis gitu ya. Kemudian atau melalui media elektronik misalnya www apa gitu ya. http apa gitu ya, misalnya kompas.com lain sebagainya gitu ya. Oke, sudah cukup jelas. Nah, kemudian di sini misalnya kita akan mencari atau mengisi
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita mulai dari apa dulu? Pelabuhan Merak mulai di sini ada dua. Ini ada pernyataan pertama, kemudian di sini ada pernyataan kedua. Apa kepanjangan dari apa ini? Kita buat pertanyaan untuk memudahkan menjawab. Apa yang terjadi? Gitu kan? Kita cari jawabannya di teks berita tersebut. Apa yang terjadi? Nah, mana? Oh, ini pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Tulislah di sini. Oke? Kok ada dua, Pak? Mengapa ada dua, Pak, di sini? Yang kedua ini, adik-adik, Bapak bolehkan ya menggunakan istilah atau bahasa sendiri. Kalau ini sesuai dengan teks yang ada di berita, kalau ini kan menulis kemacetan di Pelabuhan Merak. Coba buat di sini. Peristiwa apa yang terjadi? Kita jawab pilihannya apa? Masuk akal? Dapat diterima? Oke. Kemudian kedua, peristiwa apa yang terjadi? Kita jawab pilihan yang kedua, kemacetan di Pelabuhan Merak. Oke, masuk akal, dapat diterima. Oke, begitu. Artinya Bapak tidak akan membatasi kalian. Kalian boleh menulis yang ada di teks kita. Lebih-lebih kalian menguraikan lagi atau membuat menggunakan bahasa kalian sendiri. Begitu. Kemudian sebagai bukti kalian sudah membaca, maka tolong di sini ini diberi screenshot keterangan gambarnya. Bagaimana cara screenshotnya ini? Ya, tentu adik-adik sudah paham. Bisa difoto, kemudian diberi tandai garis merah, begitu misalnya, atau dari media elektronik difoto, kemudian diedit, digaris gambar itu nanti diupload di sana. Apabila ada pertanyaan, kita akan bahas lebih lanjut melalui video konferensi. Gitu ya. Silakan dilanjut di mana peristiwa terjadi ya, di Pelabuhan Merak. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Kapan? Nah, Sabtu tanggal 15 November. 10 hari menjelang Lebaran, gitu ya. Kemudian siapa yang terlibat? Ini harus mencari orangnya. Kemudian mengapa, bagaimana. Nah, itu berkaitan dengan contoh ya. Contoh-contoh. Pak rasa cukup ya untuk hari ini ya pembahasan kita. Selanjutnya kita akan bertemu di video konferensi. Bapak ucapkan selamat belajar, sukses selalu, selamat pagi. Yes.